Shalom saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yeremia J. Saya dari program studi teologi semester 5 dan saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Di sini saya akan membawa kita ke dalam firman Tuhan yang telah diperhadapkan untuk kita pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, di sini saya mengambil tema perjalanan kehidupan Yunus yang tidak lepas dari kasih dan penyertaan Tuhan, yang bisa kita baca dalam kitab Yunus pasal 1, 2, 3, dan 4. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam firman hari ini, kita terlebih dahulu membahas tentang kitab Yunus. Kitab Yunus adalah kitab kelima dalam kumpulan kitab yang dinamakan nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama. Kitab ini berlainan dengan kitab-kitab nabi lainnya, karena kitab ini tidak mengandung ucapan sang nabi kepada Israel, melainkan menceritakan pengalaman Nabi Yunus ketika dia mencoba menghindari perintah Tuhan. Kitab ini ditulis oleh Yunus, tanggal penulisan 760 sebelum Masehi. Kitab ini ditulis di Palestina sekitar abad yang kelima. Yunus, yang namanya berarti merpati, diperkenalkan sebagai putra Amitai yang disebut dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25 sebagai nabi kepada kerajaan utara Israel semasa pemerintahan Yerobeam II. Ia berasal dari Gad Hefer, 3-5 km utara Nazaret, Galilea. Selanjutnya kita masuk dalam konteks kitab Yunus. Kitab Yunus berisi sebuah narasi kenabian daripada berisi proklamasi dari Nabi Yunus sendiri. Oleh karena itu, kitab ini lebih dekat kepada narasi-narasi yang ada dalam Yesaya, khususnya Yesaya pasal 36-39 serta Yeremia pasal 26-29 dan 36-45. Narasi yang terdapat dalam kitab Yunus ini dibagi menjadi 2 bagian yang bersesuaian dalam hal bentuk, 1-2 laut, 3-4 daratan. Pada pasal 1 dan 3, Yunus dan para awak kapal atau penduduk Niniwe masing-masing melakukan tindakan, sementara dalam pasal 2 dan 4, Allah dan sang nabi sendirian. Kedua bagian itu telah dikonstruksi dengan keseimbangan tertentu sedemikian rupa sehingga hasilnya didasarkan pada suatu perintah Allah kepada Yunus dan ketidaktaatan atau ketaatannya, yang masing-masing perkara diikuti oleh penggambaran tentang takut pada Allah atau pertobatan dari orang-orang kafir, yaitu penduduk Niniwe. Masing-masing bagian itu ditutupi dengan reaksi dari sang nabi sendiri atau sang nabi dan Allah. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana di sini terdapat pertanyaan, yaitu bagaimana perjalanan kehidupan Yunus sehingga tidak lepas dari kasih dan penyertaan Tuhan. Di sini ada 4. Pertama, Yunus lari dari panggilan Tuhan yang terdapat dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-17. Dan yang kedua, Yunus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan dalam Yunus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Yang ketiga, Yunus terpanggil kembali yang terdapat dalam Yunus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Yang keempat, Yunus mengeluh kepada Tuhan yang terdapat dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu Yunus lari dari panggilan Tuhan. Seperti yang kita ketahui saudara-saudara sekalian, Yunus adalah orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe agar menyampaikan perintah Tuhan, karena kota Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan karena dosa dan pelanggaran yang telah mereka lakukan di kota besar itu. Namun saudara-saudara sekalian, Yunus
malah ingin melarikan diri dari Tuhan dengan pergi ke Tarsis agar menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Namun saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui, di tengah perjalanannya Tuhan mendatangkan angin ribut ke laut Yapo dan terjadilah badai besar, sehingga kapal yang ditumpangi oleh Yunus hampir terpukul hancur. Melihat hal itu, Yunus pun mengakui dosa dan ketidaktaatannya pada Tuhan, sehingga Yunus meminta dirinya untuk dibuang ke laut. Namun, saudara-saudara sekalian, di laut Yunus ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yunus ditempatkan dalam kondisi di mana dia harus menerima penghukuman Tuhan yang menjadi proses pembelajaran dalam kehidupannya. Tuhan mendidik Yunus agar dia menjadi lebih dewasa dalam iman dan kerohaniannya. Di dalam perut ikan tersebut, Yunus tidak bisa bebas menuruti kemauannya sendiri. Yunus hanya bisa berefleksi, mengingat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya dan mengingat segala komitmen pada apa yang akan dilakukannya bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apabila kita berada di posisi Yunus ini, kita mungkin akan memilih keputusan yang sama seperti yang Yunus lakukan, yaitu melarikan diri dari panggilan Tuhan. Di mana kita akan diperhadapkan dengan pilihan yang membuat kita takut dan kita pun memilih melarikan diri. Yunus merasa takut jika harus pergi ke Niniwe, karena seperti yang kita ketahui bahwa kota Niniwe adalah kota yang penuh dengan dosa dan kekejaman, sehingga Yunus merasa ragu dan takut untuk menyampaikan firman Allah. Namun saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui, ketika kita sudah dipilih oleh Allah, artinya kita sudah diberkati dan kita selalu dalam perlindungan Tuhan dimanapun kita berada, sehingga ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak akan merasa takut ataupun gentar ketika kita mengikuti panggilan Tuhan itu. Poin yang selanjutnya yaitu Yunus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Setelah apa yang terjadi pada dirinya, Yunus menyadari bahwa apa yang telah ia alami ditelan oleh ikan ialah karena kesalahannya sendiri. Ia tidak setia dan tidak taat kepada perintah dan panggilan Allah. Ia juga menyadari dan menerima apa yang dialaminya karena itu adalah kesalahannya sendiri. Oleh karena itu, dalam masa kesusahannya, ia tetap berseru kepada Tuhan dari dalam perut ikan dan mengucap syukur. Dengan iman, Yunus mengucap syukur kepada Allah bahwa keselamatan dari Allah saja. Di dalam doa ucapan syukurnya, Yunus mengatakan bahwa ia akan membayar nazarnya dan dia meyakini bahwa Allah adalah pertolongannya satu-satunya. Dia masih percaya bahwa Allah sanggup untuk menyelamatkannya jikalau Allah berkehendak untuk melakukannya. Inilah iman yang masih dimiliki Yunus. Walaupun dia menghadapi keadaan dan kenyataan yang sulit, namun dia tetap masih mengharapkan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Sebagaimana yang telah ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang berbunyi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam hal ini Yunus dan Allah mengizinkan dia ditelan oleh ikan yang sangat besar itu untuk menyadarkannya dari apa yang telah dilakukannya, yaitu dia menolak dan menjauh dari panggilan Allah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Allah. Allah dapat mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Allah dapat mengizinkan persoalan, kesulitan, kesusahan, maupun hal-hal lain terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk membentuk kita semakin serupa dengannya dan untuk membentuk
karakter dari kita sebagai anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita mengalami banyak penderitaan, pencobaan, kita percaya bahwa Allah sanggup mengubah semuanya itu menjadi indah pada waktunya. Poin yang ketiga yaitu Yunus terpanggil kembali. Setelah Yunus lari dari perintah Allah, lari dari panggilan Allah, Yunus masuk ke dalam perut ikan yang sangat besar dan dia pun berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Yunus pun terpanggil kembali oleh Tuhan. Setelah perintah Tuhan yang pertama, Yunus memberontak. Akhirnya Yunus pergi melakukan perintah Tuhan kedua kalinya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyampaikan kepada kota Niniwe bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dari ayat 8 kita dapat melihat bagaimana orang-orang Niniwe ini adalah orang yang penuh kejahatan dan penuh dengan kekerasan. Jika kita membandingkan dengan pasal 4 ayat 2 yang berbunyi, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang sabar dan berlimpah kasih setia. Maka dalam waktu 40 hari itu ada pertobatan, maka Tuhan dapat mengubah keputusannya untuk menghukum kota Niniwe. Dan ternyata saudara-saudara sekalian, orang Niniwe percaya kepada Allah. Artinya bahwa mereka telah menerima berita itu dengan sungguh-sungguh bahwa Allah akan menghukum mereka, dan mereka pun sadar dan mengakui bahwa hidup mereka itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan pelanggaran, dan penuh dengan kekerasan. Jika kita kembali ke waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu 40 hari, maka mereka semua dan juga ternak berpuasa memakai kain kabung, berseru kepada Allah dan berbalik dari kejahatannya, dengan harapan bahwa di sisa waktu yang ada itu, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Itulah yang diucapkan oleh orang-orang Niniwe. Dan benar saja saudara-saudara sekalian, Tuhan melihat bagaimana kesungguhan mereka untuk bertobat, bagaimana ketulusan hati mereka untuk berubah menjadi orang yang baik, orang yang penuh ketaatan dan bertobat dari kejahatannya, sehingga Tuhan melihat ketulusan dan kesungguhan mereka itu, dan Tuhan tidak jadi mendatangkan hukuman kepada orang-orang Niniwe. Poin yang selanjutnya yaitu poin yang terakhir, Yunus mengeluh kepada Tuhan. Yunus yang disaksikan sebagai salah satu hamba Allah, penerima pesan Allah, telah mengetahui keberadaan kota Niniwe yang penuh dengan kejahatan. Kejahatan itu telah menimbulkan dendam, amarah, dan sakit hati pada Yunus dan juga bangsa di sekitarnya. Sebagai manusia, Yunus menghendaki bahwa Allah mendatangkan hukuman yang berat atas bangsa itu. Namun, apa yang dikehendaki Yunus ternyata bukanlah itu yang dikehendaki oleh Allah. Memang Allah menyuruh Yunus untuk memberitakan penghukuman kepada bangsa Niniwe, tetapi Yunus pun tahu Allah menghendaki satu hal yang lebih jauh dari itu, yakni pertobatan bangsa Niniwe. Yunus juga tahu saudara-saudara bahwa Allah pasti akan mengampuni mereka. Itulah sebabnya ia melarikan diri dari panggilan Allah dan menjauhkan diri dari hadapan Allah. Namun saudara-saudara sekalian, kepada siapa lagi Allah berkenan, maka dialah yang Allah pilih. Kemanapun Yunus bersembunyi, tetaplah Allah mendapatinya, dan melalui dia kehendak Allah harus disampaikan. Namun saudara-saudara sekalian, dengan berat hati Yunus menjalankan tugasnya itu. Kekesalannya pun memuncak ketika pada akhirnya Allah mengampuni bangsa Niniwe. Yunus marah kepada Allah dan ingin mati saja. Dalam kekesalannya itu, Yunus keluar dari kota Niniwe dengan maksud untuk menenangkan diri. Dalam pengasingannya itu, Allah menggunakan kekuasaannya terhadap alam untuk menyadarkan Yunus dari kemarahannya. Fenomena pohon jarak yang telah dijadikan ilustrasi oleh Allah di dalam kemarahannya, Yunus dihibur
dengan bertumbuhnya sebuah pohon jarak yang lama-kelamaan semakin tinggi dan sangat nyaman dijadikan tempat berteduh. Ia pun melewatkan waktunya untuk bersantai di bawah pohon itu. Sejenak segala kemarahannya sirna diterpa kesejukan udara di bawah pohon itu. Namun, pada suatu masa, oleh karena kehendak Allah, pohon itu pun kering dimakan ulat dan panas terik pun menyengat kepala Yunus. Dari realita ini, saudara-saudara sekalian, Allah mengajak Yunus untuk berevaluasi terhadap peristiwa yang baru ia alami. Allah mendapati bahwa Yunus begitu menyesal dengan keringnya pohon jarak itu, karena ia begitu sayang pada pohon yang sebelumnya membawa kesejukan. Rupanya, saudara-saudara sekalian, Allah menggunakan pohon jarak itu sebagai simbol dari bangsa Niniwe. Allah pun menyesal apabila ia harus membuat kota Niniwe kering dan penduduknya mati. Oleh karena itu, Allah mengampuni mereka atas dasar cinta dan kasih sayang. Hal itu ternyata tidak disaksikan dalam cerita Alkitab ini, saudara-saudara sekalian. Tapi tentu saja kesaksian Alkitab ini memberi pengajaran yang begitu penting dalam kehidupan kita saat ini, baik kita dalam berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Harus kita sadari dan akui bahwa dalam hidup kita, terkadang kita pun bertingkah seperti Yunus yang suka marah, egois, merasa diri paling benar, tidak tahu berterima kasih, dan pendendam. Memang saudara-saudara sekalian, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, wajarlah apabila dalam diri kita terkadang muncul rasa iri, dengki, atau sakit hati ketika orang lain lebih baik ataupun mendapat kelimpahan dibanding hidup kita. Wajar juga apabila kita marah, apabila orang lain di sekitar kita berbuat kejahatan terhadap kita. Wajar juga kita merasa kesal apabila sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai. Namun, saudara-saudara sekalian, dari semua perilaku kita ini, kita diingatkan bahwa Allah menghendaki agar kekuatan cinta dan kasih sayang mengalahkan semua kekesalan, kekecewaan, dan kemarahan kita. Dan bukannya cinta akan kekuasaan cinta ini akan menjadikan kita mampu mengampuni orang yang telah bersalah dan bertobat serta meminta maaf kepada kita. Kekuatan cinta ini pun mampu mengubah amarah menjadi suatu keprihatinan dan pengertian satu dengan yang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan kekuatan cinta ini pun kita terus diingatkan bahwa kita mengampuni, mengasihi, dan melayani orang lain karena kita lebih dulu menerima semuanya itu dari Allah, Sang Pemberi dan Pemelihara hidup. Kasih Allah dalam kehidupan kita itu tidak berkesudahan. Bahkan ketika kita melakukan apa yang tidak layak untuk kita lakukan, seperti yang dilakukan Yunus dengan bersikap kesal dan marah terhadap Allah karena menganggap bahwa apa yang Allah buat tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diharapkan. Namun ia tetap dan mengasihi, memberkati kita. Jadi, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini menyadarkan kita bahwa kita tidak selalu tahu apa yang kita anggap kita tahu. Pengetahuan kita ini terbatas. Kita bisa melihat Yunus sebagai nabi yang tidak baik, tapi Tuhan memakai dia karena Tuhan tahu isi hatinya. Dan terbukti setelah 750 tahun, Yesus Kristus justru menyebut namanya dan kenabiannya. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa menghakimi hanya berdasarkan apa yang kita lihat saja tidaklah tepat. Yunus sudah menghakimi Niniwe sebagai sesuatu yang tidak bisa diselamatkan. Tetapi ternyata mereka bertobat dan Tuhan menyelamatkan mereka. Kisah ini juga mengajarkan kita dan memperingatkan kita bahwa Tuhan ternyata mengasihi orang kafir. Ada banyak buktinya di Alkitab. Dan salah satunya yaitu bangsa Asyur. Asyur adalah musuh Israel yang umat pilihan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tetap mengasihi bangsa Asyur.
Tuhan itu tidak menutup kesempatan selamat bagi Niniwe, walaupun mereka kafir, walaupun mereka telah berbuat dosa dan pelanggaran. Saudara-saudara sekalian, jika kita bertemu dengan orang yang tidak percaya Tuhan, jangan kita cepat-cepat menganggap mereka tidak punya harapan selamat. Tuhan itu tidak putus asa, dan tidak kalah pentingnya, kisah pegabaran Yunus ini ditinggalkan Tuhan menjadi tipe atau simbol dari pegabaran Yesus, supaya generasi di zaman Yesus menjadi awas. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa Yesus menyebutkannya. Tetapi ternyata orang Yahudi di zaman Yesus itu tidak mengerti. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang bisa kita pelajari dari kitab Yunus pasal 1, 2, 3, dan 4 ini, yaitu ketika kita terpanggil dan dipilih oleh Allah, kita harus melakukannya dan tidak mengingkarinya. Sekalipun itu di luar kemampuan kita, sekalipun itu adalah keterbatasan kita. Namun saudara-saudara sekalian, jika Tuhan sudah memilih kita, maka Dia senantiasa bersama kita. Dan saudara-saudara, dari kisah Yunus, kita juga bisa belajar bahwa Tuhan selalu mengasihi umat-Nya. Tidak peduli seberapa besar dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh umat-Nya, Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia selalu mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, meskipun dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan sangatlah besar. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tetap lakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan, dan selalu berdoa serta mengucap syukur kepada Tuhan, dan selalu hidup dalam kasih seperti Allah telah mengasihi kita. Demikian firman Tuhan yang telah diperhadapkan untuk kita. Semoga firman ini dapat bertumbuh dan berkembang dalam hati kita masing-masing, dan dapat menjadi salah satu pedoman untuk kita menjalani kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.